Kita menuju berita pertama, Tribuners. Ketua DPC Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama menyebut jika peninjauan kembali atau PK yang diajukan kubu Muldoko ke Mahkamah Agung dalam kasus Kongres luar biasa sangat politis. Menurutnya PK Muldoko merupakan bagian dari upaya menjegal Anies Baswedan jadi presiden. Meski demikian pihaknya yakin MA akan profesional dalam menangani perkara ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan Reka Nasmi Abdurrahman, reporter dari Tribun Jabar. Silakan laporannya, Reka Nasmi. Ya, selamat siang, Irma dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa pada siang kemarin sejumlah kader dari Partai Demokrat Kota Bandung mendatangi Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan mereka ke Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk mengawal peninjauan kembali atau PK yang diajukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko ke Mahkamah Agung terkait kasus Kongres luar biasa atau kudeta Partai Demokrat. Pengawalan tersebut dilakukan dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kota Bandung, kemudian kedatangan mereka itu dipimpin langsung oleh Ketua Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama, bersama jajarannya. Aan kemudian mengatakan bahwa Partai Demokrat Kota Bandung hadir ke Pengadilan Negeri Bandung terkait pengajuan PK yang diajukan oleh Muldoko. Mereka datang untuk meminta perlindungan hukum kepada MA melalui Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian dalam kesempatan itu, pihaknya mengaku turut menyerahkan berupa dokumen berisi kronologi dan upaya perebutan oleh Muldoko dan juga putusan MA yang memenangkan Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian pihaknya juga bakal terus mengawal menjadi garda terdepan gitu dalam memperjuangkan Demokrat agar tidak direbut oleh pihak lain. Demikian, Irma. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Nasmi Abdurrahman. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua DPC Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini ke Pengadilan Negeri Bandung untuk apa aja? Pertama, hari ini kita DPC Partai Demokrat Kota Bandung hadir ke sini terkait masalah novum baru yang diajukan oleh Muldoko ke pengadilan ke PK ya, yang kembali ke MA. Dan kita ke sini dari DPC Partai Demokrat Kota Bandung ingin meminta perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri. Nah, kita sudah menyampaikan surat-surat terkait masalah kronologis kejadian. Tentu kita juga menyampaikan kepada MA melalui pengadilan bahwa tidak ada sedikit pun celah bagi begal Partai Muldoko untuk memenangkan di MA ini. Dan saya yakin pasti MA akan profesional dan pasti akan memenangkan kami kubu dari AHY untuk memenangkan dari gugatan MA ini. Untuk selanjutnya seperti apa nih Pak? Tadi sudah penyerahan surat. Kita juga menyampaikan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menko Polhukam, juga tembusan kepada DPP bahwa kita serius untuk mendampingi meskipun sampai kapanpun. Dan kami yakin MA akan bersifat profesional. Tapi ini kan politis ya. Secara hukum kami yakin menang. Tapi secara politis apapun bisa terjadi. Sehingga kita akan terus mengawal sampai di akhir. Bentuk secara politis itu akan jelas gini, tanggal 2 kita mengumumkan bahwa Demokrat mengusung Anies AHY. Tanggal 3 PK masuk, pasti di politis dalam menjegal Anies Baswedan untuk menjadi presiden ya, karena Partai Demokrat ini adalah partai perubahan yang mengusung Anies. Polemik Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat versi kubu Kepala Staf Presiden Muldoko kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan siap melawan kembali. Hal itu setelah Muldoko dan ex-sekjen Demokrat versi KLB Johnny Allen Marbun mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Versianus
reporter dari Tribun News. Silakan laporannya rekan Versianus. Ya, baik rekan Rima dan Tribuners sekalian, betul saja bahwa saat ini polemik Kongres Luar Biasa atau KLB kubu Kepala Staf Presiden KSP Muldoko terkait dengan Partai Demokrat kembali bergulir, di mana kali ini Tribuners sekalian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti-Yudhoyono atau AHY memastikan akan siap kembali melawan. Hal itu setelah Muldoko dan ex-sekjen Demokrat versi KLB Joni Allen Marbun mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung. Adapun putusan sebelumnya memenangkan pihak AHY. AHY menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi pengajuan PK itu didaftarkan oleh Muldoko dan Joni Allen Marbun di Mahkamah Agung pada 3 Maret 2021 lalu. Mereka masih mencoba melakukan kudeta Partai Demokrat. AHY menerangkan bahwa upaya Muldoko dan Joni Allen mengajukan PK karena disebut telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Padahal kata AHY mengklaim bukti itu telah dibuktikan pada persidangan di PT UN Jakarta. Karena itu AHY menyatakan bahwa pihaknya telah siap melakukan kontramemori atas pengajuan PK dari Muldoko CS. Adapun kontramemori ini langsung dikirimkan oleh tim kuasa hukum Partai Demokrat. Lebih lanjut, putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menegaskan siap untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Sebaliknya, pihaknya tidak gentar sedikit pun dengan gugatan Muldoko CS. AHY juga menuding peninjauan kembali yang dilakukan oleh Muldoko merupakan sebuah upaya untuk menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut AHY, Muldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada 3 Maret 2023 lalu, di mana sehari setelah Partai Demokrat resmi mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. Selain itu, AHY juga mencurigai pengajuan PK tersebut adalah upaya untuk membubarkan koalisi perubahan dengan cara mengambil alih Partai Demokrat. Ia juga mengatakan jika Anies Baswedan tak dikendaki oleh rezim Presiden Jokowi. Bahkan tim kecil koalisi perubahan sejak tahun lalu sudah mengungkapkan kemungkinan risiko sekelompok penguasa meredam setelah menyatakan dukungan terhadap pencalonan Anies Baswedan. Baik, sekian rekan Rima dan Tribuners sekalian, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Versianus. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti-Yudhoyono. Berikut tayangannya untuk Anda. Sengaja mengundang para jurnalis sekalian untuk menyampaikan perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi kita. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 KTUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Alasan KSP Muldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti Sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Kota Serang dan Cilegon mendatangi Pengadilan Negeri Serang pada Senin 3 April 2023. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang, Nuraini mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan
Upaya ini dilakukan sebagai rasa kekecewaan dari kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Ahmad Tajudan, reporter dari Tribun Banten. Silakan laporannya rekan Ahmad. Baik, rekan Rima dan juga Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Kota Serang bersama pengurus DPC Partai Demokrat Kota Cilegon baru saja mendatangi Pengadilan Negeri Serang pada Senin 3 April 2023 kemarin. Di mana kedatangan mereka di Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan juga keadilan kepada Majelis Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Serang berkaitan dengan persoalan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan oleh KLB Muldoko. Ketua DPC Partai Demokrat Serang, Haji Nuraini menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan para kader Demokrat Kota Serang dan Cilegon beserta seluruh kader Demokrat se-Indonesia, mereka menyampaikan rasa kekecewaan atas apa yang dilakukan oleh kubu Muldoko. Di mana menurut Nuraini bahwa pihaknya mengutuk keras apa yang dilakukan oleh KLB Muldoko dengan melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kemudian pihaknya juga mengaku tidak menginginkan Partai Demokrat diobok-obok kembali oleh kubu KLB Muldoko, sehingga pihaknya meminta agar pemerintah bersikap netral dan juga profesional untuk tidak mengikut campur terlalu dalam terhadap apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh KLB Muldoko. Semua menurut Nuraini bahwa beberapa tuntutan dan beberapa proses yang telah dilalui oleh Partai Demokrat, mereka telah memenangkan persoalan tersebut, sehingga ketika kubu Muldoko melakukan PK, hal tersebut membuat para kader Demokrat merasa kecewa. Sementara untuk Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, awal menyampaikan bahwa dengan adanya PK dari kubu Muldoko tersebut, mereka meminta kepada pihak Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan dan juga keadilan. Sehingga pihaknya mengaku juga memiliki kewajiban untuk membela diri dengan mendatangi PN Serang untuk menyampaikan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Tajudin. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Serang, Nuraini. Berikut tayangannya untuk Anda. Kepada Majelis Agung Republik Indonesia, kaitan persoalan tentang peninjauan kembali yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Tentu ini menjadi kekecewaan besar kami selaku kader Partai Demokrat seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, Kabupaten Kota Serang, dan Cilegon. Nah, tentunya kami mengutuk keras apa yang dilakukan oleh KSP Muldoko terhadap peninjauan kembali. Ini kan merupakan bentuk-bentuk kegiatan ataupun yang dilakukan terlalu frontal. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bontang melayangkan surat permohonan perlindungan ke Pengadilan Negeri pada Senin 3 April 2023. Surat itu ditujukan untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atas upaya peninjauan kembali yang dilayangkan kubu Muldoko. Seperti diketahui, Muldoko CS masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 2021 lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim. Silakan laporannya rekan Ismail. Ya, baik, terima kasih rekan Rima dan selamat sore Tribuner dari Bontang melaporkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Bontang juga turut melayangkan surat perlindungan hukum terhadap KHAE untuk AHY ke Pengadilan Negeri Bontang pada Senin kemarin. Surat perlindungan hukum ini untuk AHY ini sebagai upaya menindaklanjuti peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan kubu Muldoko belum lama ini. Diketahui memang Muldoko CS ini masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang pada 2001 lalu. Ketua DPC Demokrat Bontang, Amriyadi, menuturkan kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Demokrat Bontang sendiri meyakini upaya PK dari Muldoko tidak memiliki kekuatan bukti yang kuat. Terlebih dari hasil kasasi 2022 silam, gugatan dari Muldoko ini juga telah ditolak. Bahkan pengurus DPP Demokrat
juga telah menyampaikan kontra memori ke PT UN kemarin melalui penasihat hukum Partai Demokrat. Sementara Sekretaris DPC Demokrat Bontang, Udin Dohang, menegaskan bahwa novum atau alat bukti baru yang dimiliki Muldoko merupakan omong kosong belakang. Muldoko mengklaim telah menemukan 4 novum, namun klaim KSP Muldoko itu dianggap bukti yang sudah usang. Kata Udin Dohang, PK ini patut dipertanyakan, sementara dari putusan kasasi sudah lama keluar, sehingga diduga PK ini hanya permainan jelang pemilu nanti, karena dianggap bahwa ini sangat mengganggu kerja-kerja partai secara internal untuk menyiapkan pemilu mendatang. Dohang juga menyebutkan jika Ketua Umum HAI juga sudah menyampaikan ke publik jika novum atau alat bukti baru yang dimiliki Muldoko telah menjadi dasar atau alat bukti di persidangan PT UN Jakarta di 2021 lalu. Terbukti sudah ada 16 gugatan dan Muldoko selalu kalah dalam upaya hukum yang dilakukan KLB Muldoko. Baik, terima kasih rekan Rimah dari Bontang melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ismail. Selamat bertugas kembali. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menyesalkan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Caimin mengatakan banyak hal perlu dievaluasi akibat pembatalan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, dirinya meminta agar semua pihak saling berbenah terkait permasalahan yang mendasar. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yolanda Putri Dewanti, reporter dari Warta Kota. Silakan laporannya rekan Yolanda. Ya baik, Rima. Terima kasih dan selamat sore, Tribuners. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar diskusi publik bertajuk mencari solusi masa depan sepak bola di bawah bayang-bayang sanksi FIFA setelah dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Caimin mengaku kecewa atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berangkat dari hal tersebut, dirinya meminta agar semua pihak saling berbenah terkait permasalahan yang mendasar, dengan mulai melakukan evaluasi secara komprehensif dan kembali menata ulang seluruh persepak bola nasional. Ia berharap permasalahan sepak bola per kasusnya bisa dibenahi, khususnya bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk membenahi mulai dari akar masalah yang belum tuntas. Menurutnya, banyak hikmah yang dapat diambil dari pembatalan tersebut. Caimin mengatakan kepentingan olahraga harus menjadi kepentingan nasional. Caimin mengimbau untuk tidak mencampur adukan kepentingan politik dengan olahraga. Lantaran kepentingan politik yang ditaruh di tempat yang tidak tepat dapat merusak kepentingan olahraga. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Yolanda. Selamat bertugas kembali. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bengkalis juga bereaksi atas upaya kubu Muldoko mengajukan PK terhadap putusan kasasi MA. DPC Demokrat Bengkalis mendatangi Pengadilan Negeri untuk meminta perlindungan dan keadilan. Mereka mendatangi Pengadilan Negeri Bengkalis setelah mendengar pernyataan AHY dalam konferensi pers pada Senin 3 April kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan M. Natsir, reporter dari Tribun Pekanbaru. Silakan laporannya rekan Natsir. Ya, terima kasih Rima dan Tribuner dimanapun Anda berada. Benar, semalam pada Senin siang kemarin DPC Demokrat Partai Demokrat Bengkalis juga turut serta dalam mengajukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan ke MA melalui Pengadilan Negeri Bengkalis. Nah, di mana Demokrat Bengkalis sendiri langsung dipimpin oleh Ketua DPC Demokrat Bengkalis Nur Rasmi Hasim yang memimpin langsung bersama 2 orang anggota DPRD Bengkalis dari Partai Demokrat. Dalam kesempatan tersebut, Nur Rasmi Hasim menyampaikan ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam surat permohonan kepada Mahkamah Agung tersebut. Di antaranya terkait alat bukti yang menjadi landasan KSP Muldoko dalam mengajukan PK itu merupakan bukan bukti baru, karena alat bukti yang digunakan tersebut sudah pernah digunakan pada sidang PT UN sebelumnya di Jakarta. Kemudian terkait hal ini, secara hukum Demokrat Bengkalis yakin Partai Demokrat bisa memenangkan PK yang diajukan Muldoko ini. Namun secara politik pihaknya berharap keadilan bisa ditegakkan.
permohonan ini langsung diterima oleh Ketua Pengadilan Bengkalis, Bayu Soho Suharjo, kemarin di ruang kerjanya. Kemudian Ketua PN Bengkalis juga menyampaikan karena surat ini ditujukan pada MA, mereka akan meneruskan surat ini kepada Mahkamah Agung. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Absir. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua DPC Partai Demokrat Bengkalis, Nur Azmi Hashim. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya Nur Azmi Hashim, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis, beserta pengurus Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis. Hari ini kami mendatangi Ketua Pengadilan ataupun Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis dalam rangka menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang kami sampaikan di sini. Salah satunya poin yang ke-9, yaitu alasan PK yang disampaikan oleh kubu KSP Muldoko dan JAM pada 3 Maret 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung RI, di mana keempat novum atau bukti tersebut faktanya bukan merupakan bukti baru, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengajukan PK karena novum tersebut sudah pernah dijadikan bukti pada persidangan sebelumnya di Petun, Jakarta, perkara nomor 150/G/2001. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat, Yek Agil Al-Hadar, membakar semangat para kader menjelang pemilu 2024. Yek Agil meminta seluruh kader untuk bekerja keras demi target kemenangan di pemilu mendatang. Hal tersebut diungkapkan Yek Agil pada acara pengajian umum dan puasa bersama PKS NTB pada Senin 3 April kemarin. Informasi selengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya rekan Jimmy. Baik, terima kasih Rima. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Rima bahwa Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat PKS yang biasa kita sebut Partai Keadilan daerah yang terdapat di antara 10 kota maupun kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun perulangan 2 kali periode Gubernur Nusa Tenggara Barat yang kini sedang dijabat oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah. Dan pada penyampaian Yek Agil ada beberapa catatan yang telah ia sampaikan terhadap seluruh anggota maupun kader yang hadir pada acara berbuka puasa bersama pada Senin 3 Maret 2023 kemarin. Pada penyampaian Agil, dirinya mengingatkan terhadap seluruh kader maupun anggota untuk tetap berfokus di bulan puasa ini, terlebih pada saat para kader maupun anggota pulang ke daerah masing-masing, yakni menggunakan kedekatan terhadap beberapa anggota keluarga terdekat mereka untuk bersama-sama mengikuti PKS atau menyuarakan PKS. Sementara itu, pada penyampaian dari Yek Agil, pihaknya juga sudah menghimbau beberapa strategi yang mungkin akan mereka lancarkan usai dari bulan puasa di 1444 Hijriah ini. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Yek Agil menyerahkan beberapa asuransi terhadap anggota maupun kader yang ada di DPW PKS Provinsi NTB. Tujuannya untuk memberikan proteksi terhadap beberapa kader ataupun anggota yang bisa saja atau mungkin saja terjadi kecelakaan atau menjadi anak yatim piatu yang diantaranya kecelakaan tersebut akan ditanggung, meninggal dunia juga akan ditanggung. Lalu jika yatim piatu, anak dari kader maupun anggota tersebut akan diberikan santunan berupa beasiswa serta rumah bagi kader
maupun anggota PKS NTB yang tidak memiliki rumah sendiri maupun alat usaha bagi kader ataupun anggota PKS NTB yang tidak memiliki penghasilan tetap. Gunanya apa? Gunanya untuk menatap pemilu tahun 2024 yang dimana untuk mencapai target yang tinggi. Di antaranya saya ulangi kembali 13 kursi untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 5 kursi di pimpinan daerah, khususnya di antara 10 kota maupun kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan satu lagi untuk menjadi gubernur kedua kalinya atau 2 periode Zulkifli Mansyah sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, jebolan dari Partai Kesejahteraan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy Sucipto. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera NTB, yaitu Agil Al-Hada. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang terkait dengan pemilihan legislatif 2024. Nah, tentu kami di PKS juga punya strategi khusus untuk menangani itu, dan tentu karena ini namanya strategi dan suatu hal yang bersifat rahasia, ya tentu kita nggak bisa ekspos ke publik tentang rencana itu. Tapi insya Allah dari segi konsep kami sudah menyelesaikan proses pemenangan, juga manajemen pemenangannya juga sudah kita selesaikan, ya termasuk bagaimana kita evaluasi, tahapan-tahapan evaluasi juga sudah kita tentukan tahapan-tahapan. Untuk agenda pemenangan sendiri PKS sendiri untuk ke masyarakat dan sebagainya, ya itu bentuk seperti apa itu? Ya jadi gini, yang pertama kan kalau di partai kerja kepada masyarakat itu bukan suatu hal yang biasa ya, karena kami sudah melakukan itu dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, hal yang bersifat khusus terkait dengan pemenangan, sekali lagi tadi bersifat rahasia, kita nggak bisa publish ya. Tapi pada prinsipnya tadi sebelum saya katakan tadi, insya Allah konsep pemenangan kita, kemudian bagaimana manajemen pemenangan kita, juga termasuk bagaimana tahapan-tahapan evaluasi dan tahapan-tahapan bagaimana cara kita untuk strategi plan A, plan B juga sudah kita siapkan untuk bagaimana memenangkan pemilu legislatif. Masa pendaftaran calon anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Tamiang diperpanjang. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat panitia pelaksana seleksi penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh Tamiang yang dilangsungkan pada Senin 3 April kemarin. Dari hasil rapat diputuskan masa pendaftaran diperpanjang hingga 6 April dari yang sebelumnya hanya 3 April. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rahmat Wiguna, reporter dari Serambi News. Silakan laporannya rekan Rahmat. Baik, terima kasih. Benar sekali kalau masa pendaftaran calon anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah diperpanjang. Informasi ini kami peroleh dari Ketua Panitia Seleksi Miswanto usai rapat pembahasan Panitia Pelaksana Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Aceh Tamiang yang dilangsungkan pada Senin kemarin. Berdasarkan pengumuman sebelumnya, masa pendaftaran calon anggota tim independen ini dibuka mulai 27 Maret hingga 3 April tahun 2023. Namun keputusan rapat panitia pelaksana, masa pendaftaran diperpanjang hingga 6 April mendatang. Miswanto tidak menjelaskan penyebab perpanjangan masa pendaftaran ini, namun dia berharap masa perpanjangan ini bisa dimanfaatkan oleh calon untuk melengkapi syarat administrasi ataupun syarat umum yang telah diumumkan panitia secara luas melalui media cetak dan online. Dia menjelaskan sejauh ini peserta yang mendaftar ada 6 orang, sementara kuota yang dibuka untuk tim independen ini sebanyak 5 orang. Demikian dilaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rahmat. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi DPRD Kabupaten sebanyak 50 kursi kepada partai politik di wilayahnya. Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Seli Nurdinah, menjelaskan berdasarkan peraturan KPU RI nomor 6 tahun 2023 ditetapkan bahwa dapil di Kabupaten Cianjur ada perubahan dari pemilu sebelumnya. Oleh karena itu harus disosialisasikan kepada masyarakat dan peserta pemilu. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Fauzi Noviandi, reporter dari Tribun Jabar. Silakan laporannya rekan Fauzi. Baik, terima kasih Rima.
Perlu diketahui KPU Kabupaten Cianjur menggelar sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi DPRD Kabupaten Cianjur di Hotel Grand Badir di Jalan Insinyur Haji Juanda pada pada Senin 3 April 2023. Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Seli Nurdinah, menjelaskan berdasarkan peraturan KPU RI nomor 6 tahun 2023 ditetapkan bahwa dapil di Kabupaten Cianjur ada perubahan dari pemilu sebelumnya. Menurutnya pada pemilu sebelumnya di Kabupaten Cianjur ada 5 dapil, sedangkan pada pemilu 2024 ada perubahan yaitu menjadi 6 dapil. Sehingga hal tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat dan para peserta pemilu ataupun partai politik di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi menyampaikan dalam bentuk hal lainnya, yaitu berupa surat ke instansi dan stakeholder terkait lainnya. Menurut Seli, sebelum melakukan surat kepada pihak terkait ataupun instansi terkait, pihaknya juga tersebut merupakan berdasarkan peraturan KPU RI nomor 6 tahun 2023. Seli mengatakan alokasi kursi DPRD Kabupaten Cianjur pada pemilu 2024 yaitu sebanyak 50 kursi. Hal tersebut karena berdasarkan wilayah jumlah penduduk 1-3 di Kabupaten Cianjur itu jumlahnya mencapai 50 dan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sendiri itu mencapai 2, juta sehingga alokasinya mencapai 50 kursi. Demikian, terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fauzi Noviandi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung Budiman AS. Berikut liputannya untuk Anda. Sejumlah partai politik di Gorontalo mulai bergerilya jelang pemilu 2024. Kendati masa kampanye pemilu 2024 masih lama, namun baliho parpol ini sudah menjamur di Gorontalo. Menanggapi hal ini, Lismawati Ibrahim selaku anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo berencana akan memanggil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Risman Harudin, reporter dari Tribun Gorontalo. Silakan laporannya rekan Risman. Terima kasih rekan Rima. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Menjamurnya baliho parpol di Gorontalo jelang pemilu 2024, Bawaslu kemudian akan panggil KPU. Sejumlah partai politik parpol di Gorontalo mulai bergerilya jelang pemilu 2024. Kendati masa kampanye pemilu 2024 masih lama, namun baliho parpol ini sudah menjamur di Gorontalo. Karena itu, Lismawi Ibrahim, Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo berencana akan memanggil Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Gorontalo, kemudian Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan KPU sebagai penyelenggara akan membahas apakah spanduk ini melanggar ketentuan pemilu. Tidak hanya KPU, juga para pengurus parpol di Gorontalo akan diundang. Persoalan spanduk ini akan dibahas bersama. Kata Lismawi, ini perlu dibahas bersama parpol, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Pembahasan ini, kata Lismawi, demi penyelenggaraan pemilu yang sesuai aturan di Gorontalo. Hal ini kemudian untuk mendorong pemilu di Provinsi Gorontalo taat aturan. Sementara saat dikonfirmasi, Fadlian Tokom, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, mengatakan kebanyakan
baliho parpol yang dipasang di beberapa ruas jalan itu tak bisa dikategorikan sebagai alat peraga kampanye. Kata dia, baliho-baliho tersebut hanya sekedar sosialisasi parpol kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal parpol tersebut. Entah edukasi terkait nama partai, lambang partai maupun pengurusnya. Kata Ketua KPU Gorontalo, memang sejauh ini tidak ada regulasi perihal baliho parpol tersebut yang dipajang dengan saat ini dan belum ada penetapan soal tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, namun regulasi pemasangan APK itu tidak ada. Satu ciri baliho parpol bukan APK jika hanya menampilkan pengurus. Fadli justru menegaskan bagaimana disebut APK sementara di tiap parpol itu ada caleg yang berbeda dapil. Bisa dikata baliho saat itu sebagai APK jika di baliho tersebut mencantumkan seluruh bakal caleg. Maksud Fadlikom pada perihal ini adalah di mana beliau lebih melihat pada baliho-baliho parpol yang kemudian itu menampilkan para pengurus, ketua dan sekretaris atau KSB di dalam parpol tersebut, mungkin dalam perihal ucapan Ramadan lainnya ataupun hari ulang tahun partai tersebut, sehingga ini kemudian menjadi salah satu promosi kepada, maksud saya adalah mengedukasi masyarakat bahwa terkait dengan parpol tersebut, inilah parpol tersebut. Nah, namun di sisi lain ketika dikaitkan dengan di sisi lain dari Lismawi sebagai Bawaslu, sebagai pengawas dalam hal ini, itu kemudian harus mengundang untuk dirapatkan bersama terkait dengan hal tersebut. Saya kira demikian, terima kasih Rima, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Risman. Selamat bertugas kembali. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bandar Lampung mengajukan perlindungan hukum dan keadilan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Senin 3 April kemarin. Hal tersebut dilakukan merespons atas pengajuan peninjauan kembali atau PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Budiman AS berharap agar MA secara tegas menolak permohonan PK KSP Muldoko. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rio Pratama, reporter dari Tribun Lampung. Silakan laporannya rekan Rio. Oke, terima kasih rekan Rima. Kembali jumpa dengan saya Rio, reporter Tribun Lampung. Bisa kami laporkan bahwa kemarin jajaran DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kota Bandar Lampung, terdiri dari Ketua, Sekretaris Bendahara, Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pihaknya enggan dikaitkan dengan sosok Anas Urbaningrum yang dinilai sudah merusak partai berlogo bintang Mercy itu. Menanggapi hal itu, sahabat Anas Urbaningrum justru membantah dan membalikkan pernyataan tersebut. Muhammad Rahmat, Koordinator Nasional Sahabat Anas, membantah pernyataan yang menyebut sahabatnya sebagai bagian dari sejarah kelam Partai Demokrat. Rahmat mengatakan bahwa Demokrat justru berada di masa kelam ketika dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya Agus Hari Yudhoyono.
Bagi Rahmat, Demokrat kini berubah menjadi partai yang sewenang-wenang dan identik dengan keluarga SBY. Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat tahun 2011 hingga 2012 juga menyebut dua putra SBY yakni AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS tidak cakap mengurus pemenangan pemilu Demokrat. Rahmat juga menyebut SBY mengaku pendiri Partai Demokrat dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM secara diam-diam. Rahmat bahkan menantang Partai Demokrat rezim AHY berdebat soal kepemimpinan Anas Urbaningrum dan SBY AHY. Sebelumnya, Partai Demokrat menanggapi bebasnya terpidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum pada 10 April 2023 mendatang. Partai berlambang Mercy itu menegaskan Anas Urbaningrum bukan bagian dari partai lagi. Juru bicara Herzaki mengatakan kasus Anas Urbaningrum menjadi pengalaman pahit bagi Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Ia menegaskan atas ulah Anas dan gengnya citra Partai Demokrat menjadi rusak, padahal elektabilitas Demokrat sedang melonjak. Herzaki mengaku tidak mudah untuk memulihkan Partai Demokrat setelah kasus korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang pada 2014 silam. Ia menerangkan akibat perkara korupsi Anas, Demokrat mengalami penurunan elektabilitas secara signifikan. Menurutnya, kasus Anas Urbaningrum nantinya akan membuat Partai Demokrat menjadi lebih kuat lagi, khususnya untuk menyingkirkan orang yang telah merusak partai tersebut. Namun begitu, Herzaki tidak menampik bahwa pengikut Anas Urbaningrum sempat masih ada di Demokrat. Mereka terakhir kali muncul dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digulirkan pada Kepala Staf Presiden Muldoko. Lebih lanjut, Herzaki menambahkan bahwa era kepemimpinan AHY kini telah berubah. Dia menyebut setiap calon pemimpin kini diminta untuk dapat menaikkan fakta integritas. Karena itu, Herzaki bilang Anas Urbaningrum merupakan masa lalu dari Partai Demokrat. Karena itu, kebebasannya tidak ada hubungannya dengan partai berlambang Mercy tersebut. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bandar Lampung mengajukan perlindungan hukum dan keadilan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Senin 3 April kemarin. Hal tersebut dilakukan merespons atas pengajuan peninjauan kembali atau putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Budiman AS berharap agar MA secara tegas menolak permohonan PK KSP Muldoko. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rio Pratama, reporter dari Tribun Lampung. Silakan laporannya rekan Rio. Oke. Pertama dari Mahkamah Agung terkait kasus pendeta Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Halo, rekan Rima. Silakan Rio dengan laporan Anda. Oke. Selanjutnya dapat kami sampaikan dalam kesempatan itu Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung Budiman AS mengatakan kedatangan pihaknya ke PN Tanjung Karang untuk mengajukan surat perlindungan hukum dan keadilan atas PK KSB Muldoko. Lebih lanjut, pihaknya berharap agar MA secara tegas menolak permohonan PK yang diajukan oleh KSP Muldoko. Kemudian terkait poin tuntutan, Budiman mengatakan pihaknya meminta perlindungan hukum, yang intinya mereka meminta keadilan terhadap ajuan tersebut. Selanjutnya dengan tegas dalam kesempatan itu juga Budiman mengatakan pasca mengantar surat tuntutan ke PN akan menunggu instruksi selanjutnya dari pusat. Kemudian sempat kita wawancarai terkait dampak
adanya PK oleh KSP Muldoko, Budiman mengatakan semuanya berjalan lancar dan tidak mengganggu persiapan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Justru kata dia, hal tersebut menambah soliditas kader-kader Partai Demokrat baik di Lampung maupun di Indonesia. Nah, kemudian selain Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung, di tempat yang berbeda, Ketua DPC Demokrat Lampung Selatan Muhammad Junaidi melalui Ketua Pengadilan Negeri Kalianda menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum yang sama kepada keadilan untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Demokrat Lampung Selatan M. Junaidi mengatakan bahwa Ketua Umum AHY masih ada upaya-upaya dari KSP Muldoko dan gerombolan KLB. Baik, rekan Rima, selain DPC kemarin juga bahwa di pagi hari terlebih dahulu DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung itu melakukan berkirim surat juga ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Baik, sementara itu yang dapat kita sampaikan rekan Rima dalam live kita pada sore hari ini. Dengan saya Rio melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rio. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, kami hadir di sini dalam rangka menyampaikan surat permohonan keadilan, perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan PK-nya KSP Muldoko ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian ini Ketua Mahkamah Agung dapat mencermati surat-surat kami di seluruh Indonesia. Ketua DPD, DPC hari ini bersama-sama menyampaikan surat permohonan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri. Menghadapi pemilu 2024, DPD Partai Umat NRK mengandalkan generasi milenial hingga lembaga swadaya masyarakat. Ketua DPD Umat NRK Sidik mengutarakan sejauh ini sudah ada 20 orang yang mendaftar bakal calon perwakilan dari daerah NRK. Adapun target pemilu 2024, Sidik menyebut partainya menargetkan 1 kursi di masing-masing 3 dapil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Erlan Saputra, reporter dari Tribun Timur. Silakan laporannya rekan Erlan. Baik, rekan terima kasih atas kesempatan. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini kebanyakan partai berbondong-bondong untuk mencari atau merekrut kader untuk menghadapi pemilu 2024. Seperti yang dilakukan oleh salah satu partai politik di Kabupaten Nrekang, yakni pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Nrekang yang diketuai langsung oleh Sidik, bahwasanya saat ini sudah merampungkan ada sekitar 40 kader. Jadi kader ini berasal dari kaum milenial dan juga aktivis dari lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dilakukan karena menurut Ketua Umum Umat NRK bahwasanya di Sulawesi Selatan ini banyak potensi-potensi anak-anak muda yang memiliki potensi atau pengalaman yang cukup menarik di pemilu sebelum-sebelumnya. Hal ini menjadi alasan tertentu dari Partai Umat sendiri untuk merekrut anak-anak milenial ini dan juga dari aktivis LSM. Perlu juga digarisbawahi bahwasannya yang dikatakan oleh Sidik kemarin waktu kami konfirmasi bahwa dari 40 kader ini itu belum pernah terlibat dalam atau mencalonkan diri di pemilu-pemilu sebelumnya. Dan juga menurut Sidik
walaupun masih sekitar 20 kader yang sudah direkrut, namun mereka sementara mencari kader-kader baru untuk persiapan pemilu 2024. Dan juga Rima, bahwasanya kami sempat wawancara juga mengenai sistem proporsional yang ditanggapi kemarin oleh Ketua Umat atau Partai Umat sendiri, bahwasanya mereka itu sepakat mengenai adanya proporsional tertutup. Begitu yang dikatakan kemarin oleh Sidik ketika kami hubungi. Dan juga adapun saat ini yang dilakukan adalah sementara melakukan penjajakan terhadap kader-kader yang akan disiapkan untuk menghadapi pemilu 2024. Saya kira seperti itu rekan Rima, saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlan, selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa